Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo duluran para sederek, pripun kabare? Mugi-mugi tansah diparingi ora selamat lan rezeki ingkang barokah. Ketemu lagi dengan saya Rama Mirza di channel Numpak Vespa Soalih. Nanging aja oleh-oleh numpak Vespa. Baiklah lur, di video kali ini kita ketemu lagi dan jumpa lagi. Hari ini saya akan membahas tentang apa sih penyebab Vespa sering banjir, ya kan? Wah, emang Vespa bisa banjir atau kebanjiran? Itu hanya istilah ya lur. Mari kita bahas. Oke, baiklah. Sebelum kita bahas, saya ingatkan kepada dulur semua sebelum menonton dan melanjutkan video ini, bagi yang belum subscribe channel ini, monggo dipencet tombol subscribe-nya dan jangan lupa share jika video ini bermanfaat. Oke, dilanjut lur. Jadi kita sering banget dengar ya istilah, wah, Vespanya banjir, susah hidup. Jadi sebenarnya Vespa itu enggak banjir ya. Nah, itu karena bensin yang masuk ke dalam karburasi atau karburator itu terlalu banyak, dan ketika ingin menghidupkan si Vespanya, dia itu jadi karena saking banyaknya bahan bakar, jadi di ruang bakar itu susah terbakar karena juga kan tercampur oleh oli. Nah, jadi makanya orang sering bilang Vespa itu banjir ya, karena itu tadi bensin yang masuk ke karbu itu kebanyakan ya kan, karena disebabkan beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah keran bensinnya tidak berfungsi. Kenapa keran bensinnya tidak berfungsi bisa menyebabkan Vespa itu banjir? Nah, karena pasti si pembuat Vespa atau desainer Vespa atau profesor Vespa yang membuat Vespa terdahulu itu sudah memikirkan sangat detail tentang sistem perminyakan yang mensuplai ke mesin Vespanya. Jadi, nah di posisi tengah antara bodi Vespa itu ada keran bensin. Nah, dia itu kalau posisinya ke kanan muternya itu menutup, ke tengah itu keluarnya tidak ngucur seperti ke kiri. Nah, ke kiri itu dia bensinnya ngalirnya deras. Nah, kalau misalkan keran bensinnya itu tidak berfungsi, jadi posisi bensin itu terus mengalir ya, terus mengalir ke karburasi. Jadi kemungkinan itu bisa menyebabkan Vespanya kebanjiran atau bensin atau bahan bakar yang masuk ke dalam karburasi itu banyak. Nah, lah mas, kalau misalkan kerak bensinnya itu nggak stabil, itu kan tidak akan menyebabkan bensinnya banjir. Lah, misalnya seperti ini ya. Sering kejadian itu kan kita parkir Vespa itu standarnya itu kan kiri kanan ya, bukan di posisi kiri kayak motor biasa. Jadi kita nggak sadar kalau misalkan posisi kita standar itu lantainya atau tanahnya atau tempat parkir kita itu nggak lurus, bisa jadi posisinya miring ke kanan. Jadi ketika kerannya tidak berfungsi, bensin itu bakal ngalir terus ke karbu dan bisa menyebabkan Vespanya banjir. Yang kedua itu di bagian standarnya. Nah mas, apa pengaruhnya standar kok bisa membuat Vespanya kita itu banjir? Nah, jadi standar Vespa itu juga berpengaruh membuat Vespa menjadi banjir dan susah hidup. Standar Vespa itu harus lurus ya. Kenapa dia harus lurus? Karena kalau terlalu miring ke kanan, dia akan menyebabkan Vespa banjir karena posisi mesin Vespa itu di kanan, ya kan? Mesin Vespa kanan, bukan di tengah kayak motor biasa atau motor lainnya. Nah, jadi pastikan benar standar Vespa dulu semua itu dia tegaknya lurus ya, antara standar bagian kiri dan kanan itu sama-sama lurus dan tidak membuat Vespanya miring ke kanan. Gimana sih mas cara lihatnya, cara taunya Vespa itu miring kanan karena standar? Coba dulur itu lihat dari posisi belakang ya kan, dari posisi belakang itu lihat aja pasti kelihatan banget lur, posisi Vespanya itu miring terlalu ke kanan. Atau enggak dilihat dari depan, kelihatan kan pas pada saat posisi Vespa distandarkan itu terlihat Vespanya itu miring ke kanan, miring ke kiri, atau dia tegak lurus pas tengah-tengah seperti itu. Nah, jadi yang pertama bisa menyebabkan Vespa banjir itu keran ya kan, karena kerannya tidak berfungsi. Dan yang kedua itu standar Vespanya. Dan yang terakhir ini yang paling sangat kemungkinan bisa menyebabkan Vespa itu banjir, yaitu adalah pelampung di karburasi. Lah mas, kenapa hubungannya
Mari kita lanjutkan pembahasannya di video ini. Ya. Nah, jadi lur, di karburasi itu di bagian dekselnya ini, di dalamnya itu ada pelampung Vespa, pelampung karburasi yang mengatur si bahan bakar tadi masuk ke mesinnya. Jadi itu dia, saya buka aja biar lebih enak ya. Nah, jadi lur, ya kelihatan ya ini ya. Ini bagian deksel. Nah, bensin itu kan masuk lewat deksel ini ya ke karbu terus turun ke mesin. Di sini itu ada lubang masuk ke dalam. Terus juga dia juga nanti tersaring di sini. Di sini ada saringannya. Aduh, kok atas. Ntar kalem. Nah ini kan, saringannya juga udah agak rusak. Nah, jadi bensin itu dia masuk ke sini, terus tersaring oleh saringan ini, terus nanti ada lubang ini masuk ke bawah. Nah, di sinilah dia, di dalam ini ada pelampungnya. Inilah yang mengatur bensin keluar masuknya ke dalam karburasi, masuk terus keluar lagi nanti ke karburasi, ke spuyer, lubang spuyer itu terus turun ke mesin gitu kan. Nah ini si pelampung ini ya, dia itu inilah kalau misalkan dia posisinya nggak mau banjir itu tuh harus lurus ya, posisinya itu lurus. Nah sering nggak sih lihat pelampung karbu itu diganjel lah, contohnya ini ya, ini baru saya bongkar, ini Vespanya baru saya lihat, bukan saya yang ganjel ya. Nah ini, jadi dia itu kalau nggak mau banjir, dia tuh sebenarnya harus lurus, ya kan? Dia kalau terlalu berdiri kayak gini, bensin juga terlalu susah dia nanti turunnya gitu kan. Nah dia itu seharusnya lurus ya, tegak lurus ini gini. Nah kalau digini itu lurus. Nah gitu. Tapi kalau terlalu turun nanti itu banjir banget gitu. Nah jadi kenapa banyak yang sering ganjel, dia biar nggak turun banget dia pas bensin masuk ke dalam bagian yang di penampungan ada pelampungnya itu. Nah gitu, kalau diginin itu sebaiknya dia harus lurus supaya bensin yang masuk ke lubang spuyer dan turun ke itu nanti tidak terlalu banyak gitu. Nah nanti kan yang diatur, yang kalau spuyer itu dia cuma ngatur tetesan ke dalam mesinnya, dia kan netes nanti ke dalam mesinnya lewat karbunya tadi. Nah jadi gitu lur. Oke, baiklah lur, jadi 3 titik tadi ya versi saya yang bisa membuat Vespa kebanjiran. Kebanjiran, ingat ya, hanya istilah, bukan Vespanya kebanjiran air gitu ya. Maksudnya bensin atau bahan bakar yang masuk ke dalam mesin Vespa itu terlalu banyak, jadi menyebabkan Vespa susah buat hidup. Proses pembakaran di bloknya itu dia susah karena bahan bakarnya terlalu banyak. Nah jadi yang pertama saya ulang lagi itu pastikan kerannya berfungsi. Yang kedua, pastikan standarnya itu lurus ya kan, tidak miring kanan atau tidak terlalu miring ke kiri. Dan yang terakhir itu pastikan si pelampungnya ini juga berfungsi dengan baik dan benar, dia posisinya rata dengan tegak lurus ya kan, tegak lurus, bukan tegak lurus sih, dia imbang ya kan, posisinya itu lurus gini. Karena jika tidak lurus dia bisa menyebabkan Vespanya susah hidup karena banjir, dan Vespanya juga susah hidup karena bensinnya turunnya itu terlalu sedikit. Itu saja mungkin lur yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga video saya bermanfaat, dan jika bermanfaat jangan lupa di share. Dan dulur-dulur yang belum tekan tombol subscribe, monggo dipencet tombol subscribe-nya supaya saya terus bisa semangat berbagi kebahagiaan, berbagi ilmu yang saya punya sedikit, dan bisa membahagiakan kita semua. Salam Vespa, salam numpak Vespa swalehe, nanging aja waleh-waleh numpak Vespa. See you.